masih sering kita temuin gitu Mas ya. Event organizer, kemudian atau penyelenggara yang lain lah, tidak spesifik EO gitu ya. Bayarnya telat. Ada bahasa yang ngomong gini, halah band lokal juga ngapain pakai riders. Nah, Pernah itu dapat nggak omongan kayak gitu? kalau bahasa sasanya den ngampahan aran batur gitu kan. Justru dia mendukung temannya dengan cara menghargai temannya itu. Sepertinya kau memang dari planet Namek. Kau nggak sendiri, dia Mukti di sini ngobrol bareng Mas Andi. Halo, Mas Tepuk tangan. Dio. Pelanggaran. Ya, tepuk tangannya bukan begitu. Tepuk tangan bukan begitu. Tepuk tangan. Oke. Hampir tepuk pramuka itu. Agak setengah-setengah Mas. Iya, biar ada serunya, biar ada Oke. uniknya gitu. Gimana kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik, ini kita terakhir ketemu kapan nih? 1 bulan yang lalu ketemunya Pas. di kalau nggak salah itu kumpulan stand up. 1 bulan yang lalu ya. Enggak ding. Stand up itu sebelum itu. Yang acaranya Mas Novi launching itu bulan apa ya yang acaranya Mas Novi launching itu, Wit? Ada nggak? Anggap aja 1 bulan Mas. Tahu ya. Akhir Desember ya? Akhir Desember apa ya? November ya? Tahun Tahun ya? lalu. Ah, iya itu. Kurangin bulannya jadi tahun ganti. Iya, tahun lalu ya. Oke. Kenapa Mas Andi datang sini? Karena saya penasaran sama cerita-cerita band yang ada di Lombok, Mas. Iya. Oke. Karena di sini kebetulan Mas Andi adalah bagian dari fee management sekaligus road manager dari Amtenar. Ya. Oke. Karena Begitulah ceritanya. udah sampai situ berarti. Udah. Udah, gitu aja. udah kita tutup podcastnya. Jadi gini Mas, saya kan nggak banyak sih, maksudnya ada beberapa obrolan-obrolan gitu dari teman-teman gitu ya. Ya kayak misalnya tentang. Tapi kita belum salaman. Oh iya benar, astagfirullahaladzim. Minal faizin, ulang. Iya. Minal aidin wal faizin. Makasih, Supaya lancar, aman kan? Iya, makasih udah diingetin Mas. cerita-cerita tentang band itu, ya ada yang beginilah, yang ada begitulah. Termasuk juga tentang band yang kalau saya lihat sebenarnya potensi di Lombok itu banyak Mas ya. Kayak musisi-musisi yang bagus-bagus sebenarnya, cuma sayangnya kurang dari promonya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau band ya yang ada di Lombok itu bisa saya katakan hampir semuanya itu bagus. Kalau mau lebih bahasa ngerinya semuanya itu keren semua ya. Cuma saya sepakat dengan Mas Dio tadi itu tempat mereka untuk mempromosikan itu yang masih minim. Dan mungkin juga secara prosedural itu yang memang mereka ada yang masih belum paham gitu kan. Setelah mereka membuat karya itu dikemanain sih lagu ini? Apakah hanya selesai di harddisknya mereka? Iya, betul. Atau hanya selesai di kepingan CD-nya mereka saja? Padahal sekarang industri musik itu sudah loncat entah itu mungkin 10 langkah daripada 2 tahun yang kemarin gitu kan. Bagaimana distribusi lagu-lagu itu sudah sangat gampang untuk dilakukan sehingga lagu-lagu yang kita dari Lombok ini dengan sangat mudah didengarkan oleh orang-orang yang ada di luar negeri lah, contohnya seperti itu. Itu yang saya rasa masih belum tersebar luaskan informasinya. Ini waktu itu saya pernah live TikTok. Jadi saya juga aktif di TikTok Mas, nyari saweran di sana. Nyari sampingan ya. Jadi ada yang gini, karena saya live-nya itu kan pas sambil siaran. Oke. Dia tanya, "Bang, ada kenalan PH enggak?" Gitu. Ada kenalan label enggak? Oke. Gitu. Saya tanya, "Kenapa?" Saya bilang itu. Saya mau masukin lagu saya. Saya bilang, "Oh, enggak bisa itu. Saya enggak ada kenalan. Kalaupun ada kenalan, saya nggak bisa merekomendasikan itu kan." Saya tanya kenapa, saya ini udah posting tapi kok udah upload gitu ya di salah satu website lah ya. Dia bilang kok viewersnya, listenernya kurang gitu. Saya bilang ya kamu kurang promosi. Betul. Saya bilang satu kurang promosi, satu kamu buat karya cuma mentok sampai situ aja. Saya bilang gitu. Kalau mau promosi jangan cuma diupload tapi dipromosikan. Dipromosikan. Kayak gitu. Nah, untuk promosi ya di situ saya garis bawahi bahwa di saat karya itu sudah dicemplungin di entah itu website
atau sosial media ya, atau mungkin platform digital ya. Karya itu tidak akan bisa berkembang tanpa kita juga ikut mempromosikan. Contoh nih, kita buat gimmick-gimmick Ya. yang mungkin sekarang sedang tren gitu kan, potong lirik-lirik yang memang menjadi apa namanya, jagonya lah gitu Ya, ya, di ya. lagu itu yang dipotong-potong sama orang untuk dijadikan backsound video alam Ya, yang ya, ada ya, ya, ya. kata-kata. Nah, itu yang bagi saya ya itu salah satu trik yang memang cukup ampuh untuk menaikkan mungkin rating atau viewers dari lagu tersebut. Karena kalau hanya lagu itu secara full dibiarkan begitu saja, baik itu secara publisher mungkin dari produsernya juga ya nggak akan ngedengerin gitu dari lagu itu tanpa kita juga ikut mempromosikan dari lagu tersebut. Iya, oke. Iya, itu benar sih. Karena memang ya saya tuh kasihan sebenarnya sama teman-teman, bukan hanya musisi di NTB ya, bukan saya musisi Lombok. Banyak musisi yang punya karya bagus-bagus cuman nggak tahu cara promosiin ya. Kayak tadi tuh gimmick kayak gimmick, selain gimmick ini apa namanya? Kayak potongan-potongan gitu kan ya. Saya berkaca ada salah satu band di Lombok yang alhamdulillah namanya itu kedengeran lah, yang personilnya cewek semua. Walaupun orang bilang dia dikenal karena banyak gimmick, karena mengangkat isu, tapi itu salah satu hal yang menurut saya ya, itu salah satu hal yang emang band harus begini sekarang. Di era kayak gini tuh emang harus kayak gini kalau mau didengar. Nah, di situ terutama ya di saat sebuah band itu dinaungi oleh sebuah manajemen gitu, ataupun memang dia punya manajer, di situ kreativitas dari manajemen atau manajer itu dituntut gitu kan, bagaimana dia punya talent nih. Ya jangan hanya di apa namanya disuruh ngeband di satu panggung tapi udah selesai di situ. Ya. Di situ kreativitas, bahkan ada nih yang manajemen yang memang kreatif tuh, dia sengaja bikin isu gitu kan, isu terkait lagu yang dibuat sama band ini supaya orang membicarakan. Nah, mungkin ini ya ada contoh kecilnya gini. Saya ngambil contoh di lagu Amtenar gitu Ya, ya. ya, oke. Di situ salah satu lagu yang memang apa namanya menjadi familiar untuk orang itu Lomba I Love You ya. Iya, iya. Di situ Lomba I Love You ini memang salah satunya di-create targetnya itu adalah pariwisata. Karena memang Lombok terkenal dengan keindahan alamnya gitu. Nah, itu yang banyak akhirnya dibuat gimmick, entah itu pada saat reels Iya, 30 detik, iya. 30 detik itu backsoundnya lagunya Lomba I Lombok Love I You. love you. Iya. Itu salah satu gimmick ya Mas ya. Nah, kalau kita geser lagi yang masih temanya alam, Rinjani. Karena Amtenar kan kemarin baru rilis lagu Rinjani yang versi terbaru bekerja sama dengan Mas Indra Kadarsi. Ya. Itu Bentar, Indra Kadarsi BIP. ya Slang formasi 13. formasi 13 ya benar. Nah, itu kita di Amtenar dibantu untuk mixing masteringnya di sana gitu kan, khusus untuk lagu Rinjani dan album The Best waktu itu. Nah, itu ada beberapa gimmick yang memang akhirnya ditangkap oleh pendaki-pendaki yang memang dia gila Rinjani gitu kan Mas. Iya, iya, iya. Dijadikan backsound dan itu naiknya bagi kami setelah kita lihat statistiknya cukup tinggi Mas. Oke. Berarti dalam industri band nggak hanya soal karya lagu, notasi dan lain sebagainya berarti kan ya? Jadi sekarang lebih melebar bagaimana trik marketing lah istilahnya begitu. Iya. Trik marketing yang kadang juga masih ada yang sopan santun trik marketingnya. iya. Ada yang memang dia ekstrim itu ada yang seperti itu. Perlu berarti setiap personil buat marketingnya masing-masing dong. Betul. Bahkan kalau seandainya nih tidak ngangkat dari karyanya, personilnya yang diangkat jadi trend center. Oke. Katakan dia personil dari band itu dia suka mengkritik, Ya, ya udah itu yang diangkat. Oke. Kalau saya geser sedikit, contohnya ya, kalau ada band SID, Ya, aku buat sebenarnya mau ngomong itu barusan Mas. di situ kan ya memang jadi sentral di band itu adalah Mas Jering. Ya, jadi X-nya. Di luar daripada kontroversinya gitu kan, tapi Mas Jering berhasil menjadi magnet
agar band SID ini tetap diingat sama Nah, orang. itu yang aku yang apa namanya yang saya lihat sebenarnya. Awalnya sih emang dengan kontroversinya JRX ya. Ini saya nggak kenal sama JRX Ya, ya. ya. Tapi saya mainkan lagunya dia dulu waktu pertama-tama ngeband, main punk, main Kuta Rock City. Tetetet deng 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 kayak gitu. Maksudnya gini, di luar kontroversinya dia, Ya. tapi dia berhasil Betul. membuat SID itu tetap diingat sama orang Iya. gitu. Jadi konsistensi SID Marketingnya sukses berarti. sukses. Iya. Gitu. Nah, itu salah satu bagi kami ya. Itu salah satu trik band yang cukup sukses dari contoh dari Mas Jering seperti itu. Nah, kalau di sini masih sedikit yang berani melakukan hal-hal ekstrim seperti itu yang sebenarnya tujuannya bukan kita mengkritisi atau apa, untuk menaikkan bargaining bandnya aja seperti itu. Iya. Nah, itu yang perlu digiatkan lagi lah begitu. Di sini kan kita masih sopan-sopan nih. Ya benar. Gitu kan. Lombok Masih sopan sangat gitu sopan kan. Masih gitu. sopan Kadang-kadang gitu. saya tuh suka bukan mau mengkritik ya. Saya cuma pengen gini, boleh nggak sih teman-teman itu agak keluar jalur sedikit, nanti balik lagi gitu. Supaya kenapa? Supaya dengan kita keluar jalur sedikit, ada bahan omongan, attention tuh datang ke kita. Ya. Minimal ketika attention tuh dapat, karya kita didengar gitu. Betul. Saya tahu pengen cuman terlalu sopan kita musisi-musisi dulu. Masih sopan di sini. Cuma ya di satu sisi gitu kan scope kita kan ya di situ-situ aja Mas. Contoh nih kami kenal dengan salah satu musisi yang memang jam terbangnya sudah tinggi gitu. Nah, di satu sisi juga katakan kita mau mengkritisi karyanya juga nggak enakan juga gitu kan. Itu yang masih jadi tembok besar lah gitu kan. Meskipun kita tahu karyanya juga dia tidak bagus-bagus amat gitu kan. Tapi ya masih sungkan gitu aja sih Mas. Belum berani kita di yang ekstrim. Karya itu jelek gitu kan. Itu yang masih kita agak emosional ya dibilang jelek gitu ya. Kayak gini deh, kayak Klub Aktis dikritik sama Soleh Solihun waktu itu. Itu kan ngamuk banget ya. Sekarang malah jadi satu klub motor mereka. ya itu gitu. Itu satu sopan, dua apakah nggak ada arah ke sana gitu teman-teman band di NTB. Karena kalau benar Mas, kalau saya lihat potensinya banyak gitu. Tapi hanya beberapa saja band-band lokal di Lombok yang suaranya itu kedengeran di luar. Amtenar lah salah satu contohnya karena emang besar banget Amtenar nih. Aku dengar Amtenar waktu masih di Flores. Oke. Dengar Lombok I Love You. Itu aku lagi siaran, aku putar terus lagu itu. Itu jadi satu contoh, wah ini orang Lombok nih bisa punya lagu yang bagus gitu. Kita perantauan di Lombok dapat itu. Nah, alangkah senangnya kalau ada orang-orang perantauan dengar band dari daerahnya. Gitu. Tapi nggak banyak gitu yang nasional gitu. Nah, ada satu ini Mas ya yang mungkin juga bisa jadi masukan gitu ya buat teman-teman. Lirik komunitas sebagai pintu agar karyanya itu bisa masuk. Kalau saya buka sedikit gitu Mas ya. Kami sempat tertarik dengan komunitas motor ya. Nah, kami spesifik lagi di situ. Ada komunitas klub RX King. Nah, kami buatkan jinglenya Mas. Yang dimana jingle itu menjadi official dari klub motor ini. Sehingga di saat jingle itu diputer, entah itu di acara daerahnya atau bahkan perkumpulan nasionalnya, kami harus main di sana. Itu salah satu trik juga sih sebenarnya gitu kan. Yang dimana komunitas itu akhirnya familiar dengan lagu kami. Nah, itu yang mungkin ya bisa dicontoh gitu ditiru oleh teman-teman musisi yang lain gitu. Karena itu juga salah satu cara memperkenalkan lagu yang efektif gitu Mas. Menggunakan komunitas itu. Kayak aku ingat R.I. King, aku ingat satu lagu yang Numpa R.I. King, teteng. Tahu enggak? Pernah denger enggak? Teman-teman. Ada kan? Nah itu bener tuh. Itu menyasar ke komunitas kan? Iya.
Nah itu kalau saya nggak salah itu lagunya siapa ya Mas yang gondrong-gondrong Ya. gimbal. Cak Sodik. Cak Sodik, ya Cak Cak Sodik. Sodik itu dia Terus Vespa juga ada. di sini kan ada dari teman kita di Lombok, kalau nggak salah namanya Ambon ya. Itu dia Ambon- Vespa Never Die. Ambon Bejaguran bukan? Iya, iya Ya, Ambon Bejaguran. dulu kalau nggak Bejaguran salah. kan, Ya, grup rapnya namanya dia kan. gitu Iya. Itu kan dia itu juga cukup sukses Mas. Dia menggait komunitas Vespa gitu kan untuk memperkenalkan lagunya. Judul lagunya Vespa Never Die kalau saya tidak salah gitu kan. Nah, itu juga bagi musisi-musisi apalagi yang baru-baru nih. Iya. Bukan hanya selesai di dapur rekaman, terus Upload, udah selesai. Enggak, Promosi gitu. via WhatsApp. Iya. Perlu memang trik-trik seperti itu. Nah, nggak ada salahnya juga kan kita mencontoh hal yang bagus begitu kan. Apa yang dilakukan sama Ambon gitu kan. Apa yang dilakukan sama Amtenar. Nggak ada salahnya kita mencontoh hal-hal seperti itu supaya karya kita lebih dikenal sama orang begitu. Karena mau nggak mau, kita harus bilang bahwa musik ini industri dan bisnis, Mas. Betul. Bukan hanya soal idealis kita bermusik terus berkarya, bukan hanya sekedar itu aja. Makanya sekarang antara karya gitu kan dengan industri dengan gimmick bedanya itu tipis sekali gitu kan. Seperti kalau kita buka lembaran-lembaran itu cuma satu lembar bedanya gitu kan. Ya memang harus akhirnya berbarengan gitu kan antara karya, antara gimmick dan marketingnya di situ. Oke. Udah harus, band sekarang udah harus begitu. Harus menurutku udah harus. Kita agak haus ini Mas. Iya silakan Mas minum Mas. Saya dari tadi ngomong terus soalnya Mas. Apalagi ntar saya siaran sampai malam Mas. Iya. Makanya kayaknya air minum laka-laka ini. Kenapa kalian ketawa? Ini seger loh laka-laka ini. Bener. Cobain minum laka-laka. Minum seteguk nggak haus sampai sore. Ngasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak kan masukin ke sini. Boleh kita bongkar isi dapurnya, Mbak, isi dapur. Amtenar ya Mas, kita ambil satu contoh karena Mas Andi kan di sini kan road manager Amtenar. Ya. Boleh nggak kita bongkar? Dikit aja gak usah banyak-banyak. Izin ya. Bongkar setengah tembok. Amtenar ya. Karena kalau kan balik lagi, musik ini bukan soal karya, bukan soal idealisme. Kita juga udah memikirkan soal industri, bisnis, kemudian gimana caranya supaya orang yang di belakang ini kayak misalnya kayak road manager, terus talent, terus yang kerucuk-kerucuk kayak nggak usah kerucuk, kasihan banget kayak kru lah gitu. Itu harus hidup dari situ gitu. Gini Mas, dalam pengelolaan band ya. Ini kalau kita sharing istilahnya, ada satu positioning yang saya secara personal atau mungkin teman-teman lain juga masih miris ya terkait kesepakatan pembayaran fee. Ini nih, aku juga dapat isu itu soalnya. Di mana masih sering kita temuin gitu Mas ya. Event organizer, kemudian atau penyelenggara yang lain lah, tidak spesifik EO gitu ya. Bayarnya telat. Itu aku dapat itu banyak. Nah, di situ saya mau sedikit untuk mungkin bisa di-sharing ya, bahwa sebelum kita menyepakati sebuah job gitu, paling tidak kita nyodorkan yang namanya mungkin technical riders. Riders, oke. Jadi kalau saya jabarkan lagi, riders itu do and done atau kesepakatan antara kita band dengan penyelenggara. Oke. Ya, kayak yang paling fundamental itu mungkin kesepakatan pembayaran nih. Ya, UUD lah, ujung-ujung duit. Ujung-ujungnya kan duit nih, karena duit juga is the best. Iyalah, semua butuh duit lah. Kita mau rekaman pakai butuh duit. Iya. Beli equipment pakai duit juga. Betul. Iya. Nah, di situ kita harus bersepakat nih dengan penyelenggara. Di saat dia mengkonfirmasi kesediaan band ini untuk mengisi acaranya dia, sudah ada kesepakatan dibayar DP-nya itu kapan. Katakan acaranya 2 minggu lagi ya. Okay. Penyelenggara dan kita band itu harus bersepakat bayar DP-nya itu paling tidak H-7. Oke. Itu bayar DP 50%. Pelunasannya itu H-3 sebelum
event itu diselenggarakan. Oke. Dan itu harus sudah tertuang di dalam riders. Dan itu cukup ampuh meminimalisir keterlambatan pembayaran. Jadi supaya nggak ngeluh-ngeluh gitu kan, kita belum dibayar dan segala macam. Itu pakai riders. Bagi saya salah satu cara, dan udah sangat familiar gitu ya bagi band-band yang memang profesional menggunakan technical riders dalam sebuah penyelenggaraan acara. Tapi pernah dengar nggak gini Mas? Ada bahasa yang ngomong gini, halah band lokal juga ngapain pakai riders. Nah, Pernah itu dengar nggak omongan kayak gitu? sering sih memang kita dengar. Cuma apa bedanya mau band lokal atau band nasional? Cuma beda tempat aja. Ya. Secara karya, coba dulu ya, kita pernah dengar band yang cukup fenomenal namanya Daun. Daun ya. Iya kan? Teman-teman semua juga sih itu. Bagaimana fenomenalnya karya dari band Daun ini. Ya, ya, ya. Dari Lombok ya. Ya. Disukain sama orang yang ada di luar Lombok. Kemudian muncul setelah itu ada virtual dan segala macam. Virtual. Muncul sayap lagi juga Ya, akhirnya. sayap lagi. Karya-karya mereka keren. Gitu. Makanya kalau dari kami gitu ya, nggak ada pembedanya, mau band itu di daerah, mau band itu di nasional, sama aja sebenarnya. Yang berbicara itu akhirnya karya, Mas. Iya. Kualitas karyanya. Karena gini, saya dulu sempat ngeband ya sama teman-teman gitu. Setelah saya keluar, akhirnya teman-teman itu membuat satu diseriusin lah kayak gitu ya, diseriusin. Jadi ketika ya alhamdulillah band ini mungkin emang setelah saya keluar mereka masanya makin banyak ya, mungkin sialnya di saya waktu itu. Jadi setelah saya keluar masanya makin banyak. Iya. Terus ketika diundang mulailah pakai rider. Oke. Nah anak-anak ini dapat jawaban, halah band lokal juga ngapain pakai rider. Padahal sebenarnya teman-teman ini mau mencoba supaya band-band di lokal ini seprofesional itu dalam bekerja. Cuma kadang-kadang dari pihak oknum IO yang nggak menghargai itu, Mas. Ya. Memang pada akhirnya ya penyelenggara itu banyak yang bermunculan, tapi dia tidak 100% memahami apa sih tupoksinya mereka. Terutama yang mengurusi talent gitu ya. Ya. Udahlah kasih sekian aja. Padahal di rider sudah ada nih kesepakatannya sekian. Terus secara kebutuhan komplement nih, itu sudah tersedia semua di riders. Katakan kita bisa main di luar daerah gitu ya. Harus sudah ada itu permintaan hotel, kemudian jumlah kamarnya berapa, itu tertuang semua Mas di riders. Nah itu harus terpenuhi dong. Harus terpenuhi. Dan minimal kalau nggak jadi DP udah masuk dong. Ya. Itu Mas kadang-kadang Mas, kadang-kadang karena temen, ya kita tahu lah industri ini hampir semua teman sebenarnya, hampir semua teman. Kita saling tahu sebenarnya, kita saling tahu. Cuma kadang-kadang masih agak gimana ya? Wah ntar aja lah bayarnya, ini kan teman. Itu tuh yang sebenarnya justru karena kalau dia memang teman, itu caranya dia menghargai temannya. Nah itu harusnya tuh begitu. Dia malah bukan, kalau bahasa sasanya dan ngampahan aran batur gitu kan. Justru dia mendukung temannya dengan cara menghargai temannya itu. Nah itulah PR-nya itu sebenarnya di situ. Nggak tahu ya sekarang tuh masih atau enggak. Cuma memang beberapa isu tuh saya dengarnya tuh kayak gitu. Kalau yang di perjalanan kami gitu kan di Amtenar gitu sudah nggak banyak yang seperti itu, meskipun masih ada. Ya. Tapi ya alhamdulillah kita juga kan perlu mengedukasi gitu kan, supaya kejadian-kejadian seperti itu semakin sedikit dan akhirnya nggak ada sama sekali kejadian-kejadian seperti itu. Makanya seperti yang tadi saya bilang, sebelum job itu dikatakan deal, riders itu yang dikirim. Apakah mereka menyepakati komplement-komplement yang ada di riders itu, atau memang mereka negosiasi. Contoh nih, Mas, kami hanya mampu menyediakan kamar di hotel bintang 3. Ya. Nah, kalau mereka ngomong kan enak, Mas. Nah, gitu. iya. Jadi kita nggak ngedumel di belakang. Ada negosiasi ada gitu negosiasi. maksudnya. Dan namanya sebuah band ya atau manajer nggak saklek-saklek nggak saklek-saklek amat gitu Mas. Bahwa disitulah pentingnya komunikasi ya. Di saat penyelenggara itu kemampuannya
hanya B gitu kan, meskipun di ridersnya itu A. Di saat komunikasi itu terjalin, pasti dari band atau manajer itu memaklumi kok Mas. Itu. Ya komunikasi ya, Mas komunikasi Mas. Yang Ngomong, penting Mas. gitu. Ini penontonnya pada lapar ini kayaknya. Coba mana suara-suaranya dulu ini? Udah pada ngopi? Udah. Mas mau kopi, Mas? Ah boleh. Di sini kita ditonton 3.000 ini yang nonton saya. banyak ini. Kopi hitam apa kopi ini? Kopi hitam deh, kopi hitam. Mbak, boleh Mbak? Kopi hitam Mbak. Aduh. Senyum manismu sepertinya kau memang dari planet. Oke, ini berarti ini nih, mau tanya nih. Sebagaimana ukuran band itu bisa dapat rider lah. Ini kan agak kadang-kadang orang tuh ya gini lah kayak industri. Saya sebagai seorang penyiar, sampingan juga voice over talent gitu ya. Ya ada rider juga gitu. Ada red card juga misalnya gitu, ada red card juga. Kadang-kadang dulu agak ragu-ragu pasang red card. Nah, sekarang udah matang karena memang portofolio udah mulai banyak ya. Nah, red card dan rider itu segimana supaya saya ini cocok nggak nih pakai kayak gitu gitu. Di saat band itu sudah punya karya Mas. Oke, karya. Itu starting awal bahwa sebuah band itu layak menyertakan riders di setiap kali performnya. Karena karya itu merupakan sebuah apa ya saya bilang ya. Ya itu senjata utamanya lah. Dalam sebuah band di saat dia sudah punya karya itu menjadi senjata utamanya. Oke. Yang bisa buat dia semakin terkenal, yang membuat dia semakin bisa hidup lagi band itu ya di karya itu. Makanya perbanyak karya, otomatis nanti job itu akan datang dengan sendirinya. Oke. Mulai dikemas nih ya. Iya. Dikemas bukan hanya soal band, bukan hanya soal lagu, manajemennya juga diperbaiki juga. Diperbaiki. Arahnya kemana gitu. Kayak punya program kerja nggak sih? Perlu kayak gitu nggak sih? Pastinya ada. Jadi kita dalam setiap tahun itu kan target dari masing-masing band ini kita buat nih. Contoh ada band kalau di manajemen kami itu juga selain Amtenar ada Pamela. Iya, Pamela ya. Pamela kita buatkan target juga dia. Tahun ini yang mana kita sasar nih gitu. Penikmat musik yang mana nih yang sesuai memang dengan karakternya dia. Ya, lebih segmented kan kalau gitu kan. Pamela kan daripada Amtenar kayaknya udah banyak lah. Jam terbang juga udah inilah ya. Nah, katakan seperti Pamela gitu ya, yang memang segmentednya itu di teman-teman komunitas kampus. Ya, Kemudian anak-anak muda gitu. Itu yang memang kita sasar di situ kan. Itu perencanaannya itu ya di awal tahun gitu. Jadi selama setahun itu sudah kita bisa jalankan dia. Ngambil jobnya yang ini, ngambil jobnya yang ini gitu. Ini kita nanti dulu deh kita kerja sama jobnya karena bukan segmennya Pamela begitu kan. Ya. Karena katakan begini, Pamela ada job awarding gitu kan. Ya, oke. Kan berbeda dengan segmentednya Pamela gitu. Itu sih yang akhirnya menjadi suatu regulasi ya bagi kita di manajemen bahwa kita bisa memilih ini jobnya begitu. Oke. Saya tuh pengen gini Mas, saya tuh pengen ngelihat ada satu entah itu musisi atau band gitu ya di Lombok gitu yang memang udah memikirkan secara matang konsep apa, harus gimana, karyanya seperti apa, gimmicknya seperti apa sebelum dia muncul. Kadang-kadang tuh ya saya ngelihat ini kayaknya dia belum matang nih. Gitu. Tapi udah kadung muncul, udah pengen buru-buru lahir. Dalam arti masih prematur loh, belum saatnya lahir, jangan lahir prematur gitu. Nanti kesandung, nanti apa, cepat turunnya gitu. Di yang diungkapkan Mas Dio itu memang ada ya, bahwa buru-buru nih, terburu-buru gitu kan, mengeluarkan karya, kemudian memunculkan bandnya, padahal secara persiapannya memang masih belum matang begitu kan Mas. Ya kita nggak bisa menyalahkan itu juga sih kondisinya. Nggak bisa. Kita nggak bisa menyalahkan itu karena mereka juga kan di satu sisi sudah secara idealismenya gitu kan. Ini saatnya saya muncul begitu kan secara band. Cuma secara kesiapannya juga
terburu-buru akhirnya seperti yang Mas Dio bilang tadi itu. Muncul sebentar, tenggelam. Tenggelam ya. Kemudian dikenal sedikit, tenggelam lagi. Ya karena memang namanya kita mengelola band gitu kan Mas ya. Bahkan urusan-urusan kecil itu memang harus kita persiapkan. Kayak saya kembali lagi ke contohnya Amtenar begitu Mas ya. Bahkan urusan baterai Ya, oke. ya. Secara teknis ini Ya. dan sederhana gitu. Baterai untuk ear monitor itu harus kita persiapkan yang baru Mas. Oke. Karena kalau baterai itu habis di tengah jalan itu fatal sekali. Kaitannya dengan kenyamanan dari pemain. Akhirnya mood dari band player itu rusak, main bandnya itu rusak lah. Nah, akhirnya kan orang yang nonton nggak nyaman. Nggak nyaman, bener nggak nyaman. Itu salah satu hal kecil Mas ya, yang kalau nggak diperhatikan itu bisa efeknya juga fatal juga gitu kan Mas. Kalau kita geser lagi selain baterai gitu Mas ya, inilah komplement makanan apa minuman. Air minum dan sebagainya. Itu masuk di rider tuh kan. Masuk di riders. Di saat band itu perform gitu, vokalis gitu, dinara aina nih, serak Wah nyurak. Apalagi band kayak reggae gitu kan jingkrak itu. Iya. Terutama dia harus bisa membangun atmosfer penonton gitu. Kalau dia haus kan nggak mau sih ya dia. Iya. Nggak bisa dia. Iya. Jingkrak itu hal-hal sederhana gitu. Tapi kalau itu tidak dipenuhi dampaknya cukup fatal begitu di penyelenggaraan sebuah band begitu. Makanya salah satu pentingnya itu ada tim event atau kalau kita geser lagi namanya kru gitu kan. Untuk salah satunya mempersiapkan hal-hal seperti nah, ini nih. Ini yang juga ini menurut saya pribadi nih Mas ya. Nggak tahu sekarang seperti apa. Kemungkinan saya salah itu pasti besar ya. Masih jarang teman-teman kita ini yang memikirkan kru. Padahal kru itu bagian, band itu bukan 5 orang, kalau menurut saya ya, band itu bukan 5 orang, drummer, gitaris, rhythm, bass, vokalis, bukan, keyboardis bukan. Band itu ya pemain player plus sama krunya. Ada istilahnya gini Mas, kru dan manajer itu player, katakan bandnya itu ada 5 ya, kru dan manajer itu player ke-6-nya. Oke. Player ke-7-nya adalah fansnya. Nah, itu yang menjadi satu kesatuan sehingga utuh dia disebut dengan band. Jadi kalau hanya disebut band itu hanya playernya aja masih belum tepat gitu. Nah, Tuh. Pemeliharaan kru sih kalau aku lebih kesejahteraan kru. Wah bukan kesejahteraan kru ya. Kadang-kadang orang aduh salah ngomong lagi nanti. Nggak memikirkan harusnya tuh kru itu kompetensinya sama kayak pemain band yang lain. Saya sepakat ya bahwa kompetensi dari kru itu paling tidak sejajar dengan player itu. Bahkan ada kru yang lebih jago daripada playernya itu ada. Karena kenyamanan player itu ya tergantung dari setup kru tersebut. Contoh begini, di saat dia merupakan kru drum, ya, di saat settingan drumnya itu tidak sesuai dengan pattern seorang player Iya. kaca sudah mainnya. Ya, posisi duduk, posisi small bahkan harus gimana gitu. Tinggi snare drum atau hi hat gitu Mas ya. Itu juga harus benar-benar diperhitungkan dan krunya harus paham. Apalagi pada saat proses check sound. Kan ada beberapa band yang memang krunya yang check sound. Nah, apa yang didengarkan oleh kru dari hasil check soundnya itu paling tidak miss-nya itu tidak lebih dari 5% dari pendengaran playernya, apalagi berkaitan dengan vokal nih. Setup, setting di mixer antara vokal, kemudian instrumen band yang lain itu harus sama pada saat check sound dengan pada saat perform. Kalau itu berbeda, apalagi nggak check sound, karena kan ada beberapa kadang kondisional ya memang benar-benar nggak bisa check sound, minimal itu cek line, bunyi apa enggak, gitu gitarnya dan segala macam. Boleh mbak.
kopinya. Waduh ini nih. Thank you. Gati. Kopi Terima itu kasih. menambah hidup lebih hidup. Asik. Itu filosofi siapa lagi tuh? Menambah hidup lebih hidup. Ini dia. Ada nggak sih, perlu nggak sih kru-kru itu sekolah mas? Sekolah-sekolah Kayak atau sekolah atau mungkin buat persatuan kru panggung lah gitu. ada, tapi di sini belum ini ya, belum terbentuk gitu mas. Pada saat kami perform di, kalau nggak salah itu di Bogor ya waktu itu sama Amtenar itu, kru dari band-band ini dia punya asosiasi lah gitu, dia punya komunitas. Jadi itu bagus juga ya. Jadi di saat band ini gitu kan memang krunya berhalangan hadir gitu ya, bisa langsung di switching dari komunitas kru ini. Bahkan yang lebih bikin saya ini pembelajaran yang bagus juga, bahwa mereka urusan harga apa namanya fee kru itu mereka bersepakat di situ mas. Oke. Jadi tidak boleh band itu membayar fee kru itu, contoh di bawah 300.000, contohnya seperti itu. Jadi mereka sudah bersepakat paling minim 500 satu krunya. Itu contoh ya, nominal itu Mau kru gitar drum mau terserah. kru gitar dan itu yang di sini memang masih kita sepengetahuan saya belum seperti itu. Ada yang masih aneh nih, kado beli rokok. Gimana kru band rasanya dibayar pakai? Ayo kita ngomong kopi ya mas. Ini kru podcast gimana? Dibayar pakai apa? Perlu kayaknya. Dibayar pakai apa? Tapi mas, ngomong-ngomong ya, emang sebelumnya mas Andi terjun di dunia band apa emang studinya emang soal kayak gini? Enggak, saya secara basic ilmu saya sangat jauh dari band ini, sangat jauh dari industri musik itu. Justru karena saya masuk di V-Management gitu kan, kemudian kita juga ikut mengurusi Amtenar, akhirnya situasi lapangan yang membentuk kita paham sendiri gitu akhirnya. Oh ternyata harus begini, menjadi kru ini begini, jadi roadman ini begini, mengelola band ini begini dan segala macam. Bahkan pengalaman-pengalaman yang nggak enak itu sangat-sangat apa namanya menjadi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat gitu kan mas. Jangan salah mas, dulu kami pernah dibayar pakai nasi kotak kan. Saya pernah mas. Gitu. Nah Pernah itu. supaya itu tidak terjadi gitu kan. Nah, makanya kita salah satu solusinya ya ada rider kan. Bahkan kita ada manajemen juga kan begitu, bagaimana manajer itu ditunjuk oleh manajemen berkomunikasi dengan penyelenggara untuk paling tidak makan kita ini fee yang dibayar itu sekian. Oke, capek nggak sih mas ngurusin itu mas? Satu sisi ngajar juga kan ya? Iya, saya ngajar di SMK juga gitu kan, di daerah Pagesangan. SMK Pagesangan, SMK 5. SMK 5. Kan apa ya istilahnya nih, apa kaula muda. Kalau enggak sih, kalau ini enggak ada tagline. Pokoknya penontonnya semua lah gitu ya pokoknya. Penonton mungkin kalau pernah dengar SMK 5, nah, saya ngajarnya di sana. Ngajar apa di sana mas? Kalau saya ngajar grafis, cuma sering juga berkecimpung di jurusan musik yang ada di sana. Oh, jadi ada jurusan musik di situ? Di situ kebetulan ada jurusan musik, dan akhirnya meskipun disiplin ngajar saya bukan musik, apa yang saya dapatkan di Amtenar, apa yang saya dapatkan di V-Management, saya terapkan di jurusan seni musik. SMK musik, terus apalagi di SMK 5? Di SMK 5 itu ada jurusan seni musik. Kemudian ada broadcasting. Kayak gini dong berarti ya? Iya, ada broadcasting, ada desain DKV, desain komunikasi visual. Kemudian ada kriya tekstil yang mungkin kain gitu ya bukan? Kain, dan mungkin penonton sudah pernah dengar batik Sasambu. Nah, itu salah satu produk dari SMK 5. Tepuk tangan dong. Tuh, ini pengelola batik Sasambu harus
terima kasih nih Terima sama kasih nih. podcastnya RRI nih. Boleh ada sponsor besar sini. Kita tunggu sponsor. Kenapa? Iya boleh kok, kayaknya dirubah sampai batik Sasambo juga boleh gitu. Kita bicarakan lah. Nanti ada tim marketing kita yang datang gitu. Nah, itu di SMK 5. Jadi apa yang saya dapatkan di lapangan tentang industri musik gitu ya. Itu yang kita terapkan juga di jurusan seni musik di SMK 5 itu. Selain kita juga ada jurusan-jurusan kriya seperti tadi kriya tekstil, ada kriya kayu, kriya logam, grafika, itu ada di SMK 5. Ini kan udah hampir ini ya. Coret-coretan kan ya? Sudah coret-coretan kemarin. Kemarin ya? Kemarin kan? Hari ini ya, ada hari ini ada ini. Berarti SMK 5 buka ini dong berarti? Apa Iya, istilahnya penerimaan siswa baru berarti? Penerimaan siswa baru istilahnya sekarang PPDB. Apa PPDB? Proses Ah, oh ya mantap, siapa tuh? Mas, ya. 100. Penerimaan peserta didik baru, oke. Penerimaan peserta didik baru. Hah? Oh iya, nanti data narasumbernya. Nanti ada yang menjelaskan secara detail. Iya, di sana, bukan di sini ya. Di sana di tempat sebelah ya. Di tempat sebelah. Nah, itu dia PPDB SMK 5 sudah dibuka. Jadi silakan bagi yang adik-adik SMP nih yang dengerin podcast ini mau sekolah khususnya. Bapak-bapaknya juga lah. Ya, bapak-bapaknya ya. Iya. Khususnya yang memang senang di bidang seni, industri kreatif dan teknologi rekayasa. Ayo ke SMK 5. Lebih ke industri, bukan industri, tapi ya masuk industri kreatif juga Industri kan ya. kreatif gitu. Jadi memang di sana kita dia berkesinambungan gitu. Ada jurusan seni musik, kemudian ada broadcasting, ada desainnya di sana, kemudian ada krianya. Iya. Jadi kalau secara seninya lengkap di sana. Boleh dong kapan kita diundang yang broadcasting itu? Boleh. Ayo. Ayo. Kita ajak teman-teman semua ke sana berkunjung. Iya, kita benchmark lah gitu. Siapa tahu ada ilmu yang bisa kita dapat loh. Iya. Ilmu kan bukan hanya dari yang tua ke yang muda, tapi yang muda yang ketua juga bisa ngasih ilmu. Saya nyerut kopi dulu. Mas. Sila. Enak. Baik gati ini. Bener. Kasihan penonton ini. Penonton ngopi ya. Tapi aja lo, batur. Udah berapa menit nih? 42. Masih panjang. Masih 2 jam lagi, Mas. 2 jam lagi, banyak hal yang belum kita cuap-cuapin gitu ya. Iya. Perlu kalau pertanyaan saya ini perlu nggak sih asosiasi kru? Karena kayaknya dulu banget kayak berapa tahun lalu gitu ya, saya ngobrol sama temen yang dia juga selain ngekru dia juga main juga gitu ya. Sempat ada kata-kata kayaknya perlu sih di Lombok ini asosiasi ini karena harus membicarakan soal gimana bukan hanya kesejahteraan ya, biar maksudnya nggak hanya dibayar dengan segitu-gitu aja gitu. Asosiasi kru untuk kondisi sekarang sangat-sangat perlu, Mas. Karena itu bisa menjadi wadah ya di saat keluh kesah dan segala macam itu bisa dipecahkan dalam wadah asosiasi itu. Sehingga ayo kalau seandainya band-band gitu yang memang sudah punya kru gitu kan, kita mau sharing atau apa kita coba gagas gitu kan. Kalau memang ada waktu untuk membuat asosiasi seperti itu. Ibaratnya kayak gini, kayak penyalur PT, bukan jalur PT. Soalnya gini Mas, kita berkaca ke Slipknot deh. Oke. Slipknot tuh bukan band, dia perusahaan. Iya. Dia perusahaan ya. Iya, karena di situ ada divisi, anggaplah divisi player misalnya, divisi kru. Krunya bagian lagi ada sub gitar, ada sub bass, divisi perkusi, yang pukul-pukul kentop pangpong itu ada juga gitu. Jadi semuanya tuh hidup di situ. Nah itu pengelolaan band yang harusnya bisa ditiru juga gitu kan, bahwa secara katakan komplitnya gitu apa perfectnya memang di masing-masing player band itu punya kru masing-masing. Bahkan kalau mau lebih luas lagi ya, saya ngambil contoh Noah, itu kru untuk sequencer itu ada sendiri Mas. Bahkan hanya untuk ngisi backing vokalnya Ariel itu sudah ada line sequencernya sendiri. Di saat dia teriak katakan lagu apa begitu ya, fals lagi. Itu sudah tinggal dia pencet aja gitu Mas. Dan itu memang ada krunya sendiri. Bahkan
kita geser lagi yang lebih teknis lagi, ada yang TV Matador. TV Matador, TV Matador. itu ada krunya sendiri juga gitu. Jadi memang segala lini yang ada di band itu memang membutuhkan kru. Bahkan sekarang ada juga band yang bawa kru visual yang mutar background dan segala macam. Itu tuh udah harus diperhatikan sebenarnya. Harus diperhatikan. Bahkan ada juga yang memang lebih lengkap lagi, dia bawa lighting man sendiri. Selain daripada memang yang wajibnya itu adalah soundman ya, dia punya lighting man sendiri. Lighting, audio, visual juga visual. Perlu. Jadi itu memang komplitnya seperti itu. Kayak tadi Mas sebutkan di Slipknot gitu ya, sudah ada kru ini dan segala macam. Ya memang seperti itu. Dalam mengurus band, istilahnya band ini harus kita urus dengan benar supaya performnya itu bisa maksimal kan gitu Mas. Ayo para kru. Mau ngomong sini lah nanti. Ya kita sharing-sharing kan? Sharing-sharing maksudnya sharing-sharing di sini gitu. Mau punya cerita apa tentang kru band? Oh saya pernah dibayar pakai satu ini aja gitu. Cerita aja di sini nggak apa-apa. Keluh kesah saya di sini. Biar gini loh. Saya pengennya itu apalagi untuk di Lombok ya. Industri kreatif band, terus IO, terus WO, apapun itu MC dan sebagainya itu kita bener loh. Gitu maksudnya. Nggak hanya sekedar aku tampil, tapi ada yang hal-hal lain yang diurusin juga gitu. Biar semuanya tuh hidup di industri itu gitu. Ada situ juga Mas ya yang kalau kita berbicara secara industrinya gitu ya. Bahwa penyelenggara itu tidak menggampangkan band. Nah, gitu kan. gitu nih. Itu didasari oleh komitmen dari manajemennya. Contoh nih, manajemen A gitu ya, dikontak oleh penyelenggara. Mas, aku butuh band yang warna musiknya begini gitu kan. Tapi di saat band itu diserahkan ke penyelenggara, beda. Contohnya mungkin dia pengennya jazz gitu ya. Tapi yang disetorkan bandnya itu dangdut gitu. Nah itu yang akhirnya membuat penyelenggara itu ya pada akhirnya udah nggak 100% percaya gitu kan, karena sudah nggak komitmen begitu di situ. Nah itu yang perlu juga jadi catatan kita bersama gitu, bahwa komitmen itu juga salah satu hal yang nggak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan dalam industri musik ini gitu kan Mas. Tapi ada Mas yang begini Mas, yang ketika nggak cocok harga gitu ya, nggak sepakat gitu ya. Terus besok-besoknya nggak kepake lagi Mas. Kayak anggap aja gak usah pakai dia lah. Ada yang lebih murah gitu. Bener loh, ada loh itu. Kalau hal itu sih kalau saya ya pasti ada aja kok nanti. Mungkin segmentednya aja yang memang masih belum ketemu gitu Mas. Di saat katakan dia dianggap terlalu mahal gitu ya untuk segmen ini, ya belum ketemu aja sih segmentednya bagaimana. Dan di saat dia memang sudah ketemu dengan segmennya dia, katakan harganya agak tinggi gitu, pasti kok fansnya itu mau gitu, atau segmennya itu mau kok untuk membayar dengan harga seperti itu. Perlu nggak sih kayak ya tadi kru band dan lain sebagainya? Perlu nggak sih permasalahan soal sound dan spek alat itu juga dibicarakan sama penyelenggara? Sangat perlu Mas. Bahkan di saat kru itu ya datang ke lokasi, dia harus melakukan checklist. Bahwa apa yang tertulis di riders itu harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Bahkan khususnya di roadman ya. Roadman itu berhak melakukan komplain ke penyelenggara di saat equipment yang ada di panggung itu tidak sesuai. Contoh nih, floor monitor atau speaker monitor gitu ya. Kalau orang nyebutnya biasa floor monitor. Floor monitor yang direkomendasikan oleh band adalah brand A. Karena memang kenyamanan dari player adalah brand A ini. Nah, di saat downgrade floor monitor itu paling tidak setara. Atau paling tidak suaranya tidak lebih jelek daripada brand yang direkomendasikan. Nah, itu adalah salah satu tugas dari kru untuk memastikan hal-hal itu tersedia. Nah, karena
Ya balik lagi ke yang tadi, kenyamanan player itu adalah yang utama gitu Mas. Oke. Itu sih kalau dari saya gitu. Berarti emang perlu ya. Perlu. Kadang-kadang gini juga sih ya sih. Ada band yang pada akhirnya dibilang banyak maunya nih karena ridersnya begitu gitu. Karena begini, takutnya sebagai manajer ya, mungkin saya pernah ngobrol juga. Sebagai manajer takutnya output yang dikeluarin sama band itu nggak sesuai dengan seperti harapannya ini gitu. Karena equipmentnya tuh nggak sama. Kalau ada pernyataan seperti itu, apalagi dari penyelenggara ya, penyelenggaranya harus kita tanya ente sehat apa enggak begitu kan. Ente mau event ente sukses gitu kan dengan ngundang band ini gitu, tapi ente ngeremon tentang equipment yang kita minta supaya performanya maksimal kan gitu. Dia belum minum kopi kayaknya itu. Berarti yang saya ambil di sini Mas Andi kesepakatan, riders perlu, kesepakatan, terus ya gimmick lah tadi ya untuk manajemen band ya. Habis itu apa lagi ya? Kesepakatan, riders, gimmick, sama ya nego lah, ngomong lah gitu ya. Komunikasi. Memang di saat dia berposisi sebagai manajer ya, memang perlu sih ada gambrah-gambrahnya dikit untuk meyakinkan. Iya benar. Wajib. Gambrah tuh harus. Bahasa gambrah tahu kan? Tahu lah. Tahu gambrah kan? Tahu gambrah kan? Tahu gambrah? Tahu enggak gambrah? Tahu ya. Ini enggak tahu di belakang. Nanti diceritain sama Ari. Gambrah-gambrah dikit untuk meyakinkan klien itu juga butuh. Cuma gambarnya juga gambar yang bertanggung jawab. Gitu kan. Gombal lah sebenarnya gambar. Gombal mukijo. Gombal. Perlu sih. Iya bahasa marketing lah sebenarnya. Iya bahasa marketing sih gitu. Itu ya memang salah satunya di saat dia menjadi manajer, skill-skill seperti itu juga perlu sih gitu kan. Itu tugasnya road manager apa manajer marketing lah gitu. Dia ada berapa sih road manager? Dari manajer dulu, dari topnya manajer, turun ke road manager, baru ke kru. Oke. Road manager tuh yang urusin lapangan ya? Lapangan. Jadi sama deal-dealan yang lainnya? Kalau deal-dealan itu lebih ke manajer Mas. Kalau road manager itu kan dia teknis di lapangan, kemudian persiapan dari dari penginapan ke venue sampai terselenggaranya sound check itu merupakan tanggung jawab dari road manager, memastikan penjemputan, kemudian memastikan makan jam berapa, kemudian cek sound jam berapa, durasi cek sound berapa jam, berapa menit gitu kan. Terus lagu yang akan dibawakan pada saat cek sound, apakah personil cek sound apa kru saja, balancing. Nah, itu juga salah satu tanggung jawab dari road manager, memastikan soundman itu bisa memenuhi kriteria nyaman player pada saat cek sound. Nah, itu salah satu tugas dari road manager gitu kan. Sebenarnya banyak nih yang mau dibahas nih Mas. Cuman durasi berapa nih? Nggak cukup kalau dibongkar semuanya ini. Cukup, sengaja aja. 52 kayaknya udah cukup nih Mas. Thank you Mas ya. Tapi kopinya nggak apa-apa, ntar dihabisin lagi kopinya. Kita sampai di sini dulu. Jadi buat yang mungkin agak kontra dengan pembicaraan kita, selesaikan di sini. Mari kita selesaikan di sini. Sambil ngopi-ngopi kan nggak ada salahnya kan Mas. Nggak ada salahnya. Tersedia kopi, minuman air putih, cemilan, tunggu sponsor. Ya tenang aja. Kalau sponsor datang cemilan. Mau cemilan cepuluh. Iya cemilan cepuluh. Aduh jokes ya bapak-bapak. Oke, makasih Mas Andi sekali lagi. Dan sampai di sini. Oke, iya. Sampai di sini. Apa ya closingannya? Ya udah gitulah pokoknya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.